Terlepas dari sejarahnya yang panjang, Sendang Jumprit menjadi saksi sebuah perjalanan mistis yang dilakukan Susana sewaktu hidup. Dengan melaksanakan beberapa ritual di tempat ini, dipercaya akan mendapatkan sebuah jalan terang untuk menapaki kehidupan. Berdoa di makam Ki Jumprit, bersemedi di gua, lalu berendam di air suci selama 1 jam. Episode Siapa Takut Boleh Ikut kali ini akan membawa kita ke sebuah muara mistis yang menjadi tanda tanya besar terhadap sosok Susana. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana, udah siap? Siap. Oke, ini udah ditungguin nih. Sama Oke. pemirsa nih. Yuk. Ada yang mau dibawa apa lagi? Ya. Enggak, gini aja. Oke, Oke. mari. Nah, Om dulu ketemunya tempat ini gimana? Maksudnya tahu tempat? Dulu dikasih tahu juga ada orang pinter gitu ya, ada orang pinter, dan tempat itu betul-betul masih keramat ya, belum ada orang yang tahu gitu. Saya kira-kira tahun berapa ya dulu sama Bunda awal mulanya tahu tempat itu tuh kira-kira tahun 84 gitu. Oh, Pertama kali nemu, dan itu masih betul-betul suasananya tuh masih seperti hutan, nggak banyak orang tahu. Jadi saya sama Bunda ke sana itu biasanya berangkat dari Magelang itu jam 2 pagi gitu wah. ya, jadi nanti sampai sana kira-kira jam 3. Itu betul-betul nggak ada orang, sepi sekali, udaranya dingin, dan kita rasa aura mistisnya tuh kuat sekali. Oke. Iya. Nah itu Bunda suka melakukan itu tadi, tirakat. Ada di tempat khusus, nanti saya tunjukin di sana. Pemirsa, kita udah sampai nih Om ya? Iya, sampai nanti masuk ke dalam situ. Oh, itu tempatnya. Nah, kita Iya. masuk ke situ nantinya tuh. Itu banyak monyet, seru banget pemirsa. Iya, banyak banget. Oh, ini tutupnya Om. Iya. Atau gini nggak apa-apa. Yaudah sekarang kita nungguin pesertanya, dan biar kita semua, maksudnya tim Siapa Takut Boleh Ikut, siap-siap dulu. Terus ini nanti kan gambarnya kayak akan lebih mencengangkan kalau gelap. Kalau gelap, iya. Jadi kalau lebih- sekarang kita udah masuk, jadi nanti kayaknya biasa aja. Nah sekarang Kalau- saya liatin aja nih, bayangin nih, hutannya hutan Monyet-monyetnya beneran. pada di atas. Tuh, ya kan? Tenyom. Pada ngeliatin ya. Kan? Kebayang nggak nih kalau gelap airnya, pemirsa? Jangan tanya, ini aja udah ready dingin, apalagi airnya. Oke? Ntar pokoknya tunggu gelap, kita ketemu lagi. Peserta tantangan Siapa Takut kali ini, Desi Maria, 23 tahun. Wildan Adami, 20 tahun. Bu Sofia, 24 tahun. Beda banget kan pemirsa kalau udah malam. Kalau misalnya kita tadi siang masuknya kan, berarti kan ya pemirsa nggak mendapatkan shock Suasananya, ya, ya. dan yang akan kita lihat nanti ntar jadi bisa teralih ya gitu. Ya. Oh siangnya sebenarnya gini gitu kan. Nah ini kita malamnya pengen kasih lihat sama pemirsa supaya lebih real. Dan lagi emang bangunan ini kalau nggak salah dari zaman Majapahit. Dari zaman Majapahit ya. Tuh udah lebih tua dari
Yogyakarta malahan. Iya. Nah terus begitu di dalam nih kita untuk untuk kepentingan gambar mendingan kita pakai handycam aja. Iya gelap banget ya gitu ya. Bukannya apa-apa kalau misal pakai handycam kan yang kelihatan pakai lampu kan kelihatannya cuma yang kelihatan. Kalau pakai infrared kan kita bisa lebih jelas ya, segala macam gitu ya pemirsa. Jadi kita ganti dulu habis itu kita langsung masuk ya. Kamu nggak dingin, Om? Enggak. Oh iya nih pemirsa harus tahu nih di sini udaranya lagi dingin banget dan nanti mereka akan dapat tantangan yang seperti Bunda juga kan? Iya betul. Luar biasa. Oke, saya nyalain dulu. Waduh, ini gimana ngeliatnya nih? Bentar, saya lihat kok. Ini hati-hati udah mulai ada trap. Oke. Maju lagi satu langkah ada trap ya, mulai turun. Oke. Ini yang di sini. Ini kan ada pohon gede. Ini biasanya kalau saya suka jalan sama Bunda, ada penampakan di sini. Oh gitu. Sosoknya seperti perempuan. Sosoknya seperti perempuan tapi warnanya hitam. Setelah dari pohon tadi itu, kalau kita jalan di sebelah kanan kan ada tanaman. Ini kadang kita liwat suka bau wangi. Bau wangi kayak parfum, kayak bunga, wangi banget itu. Itu kalau wangi itu menandakan si sosok tadi itu baru muncul. Dia jalan, dia berhenti di pohon itu tadi. Jadi kalau ada tanda-tanda kita liwat bau wangi ya, berarti dia baru mau keluar menuju ke situ. Hati-hati, ini juga ada trap. Nah, ini tempat semacam apa ya, buat bilas. Sebelum Bunda itu, kadang juga saya juga ikut sama Bunda, sebelum melakukan semedi di atas itu tempat ada sendang jumpretnya di sana. Kita biasa bersih dulu di sini. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Setelah itu, kalau kita mau ganti baju, kita ganti baju dulu. Biasanya kalau Bunda ya ganti baju pakai kemben gitu ya, kayak model orang Jawa gitu, dikemben, baru naik ke atas kembali lagi ke sendangnya itu. Kalau laki-laki biasanya cuma pakai celana dalam aja gitu. Gitu. Tapi kita membersihkan diri dulu di sini gitu. Hati-hati licin. Wah, nggak kelihatan. Ini seger banget, airnya seger. Seger jadi karena mata air langsung ya? Ya, mata air langsung. Apalagi nanti kalau kita tempat semedi yang di atas itu, air itu bisa buat cuci muka, bisa diminum juga. Ya, menurut kepercayaan itu bisa menyembuhkan penyakit. Penyakit-penyakit itu bisa hilang, bisa juga untuk awet muda. Nanti kalau kita semedinya ada permintaan yang khusus, ya nanti saya jelaskan lagi di atas itu. Tapi sebelum mulai ya, ini bisa buat apa? Cuci tangan kita benar bersih. Airnya buset dinginnya. Air dari lemari es aja kalah nih. Ya kan? Ini tempat makam, ada makam. Jadi kalau orang mau semedi atau berdoa, boleh masuk ke sebelah sini. Maaf siapa, Mas? Makamnya Kiai Jumprit. Jumprit. Yang itu ya, yang dijagain sama ya dari ahli nujumnya kerajaan Majapahit tadi itu. Yang konon katanya dijagain sama dua Hanoman itu. Ya, itu. Jadi kalau Mario mau masuk ke dalam sini nggak apa-apa. Saya minta permisi dulu, saya mau ke atas, mau lihat sendang yang untuk biasa dipakai berendam. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Halo Pak. Iya, mari. Mario ya. Pak. Oh iya, Tumar. Pak Tumar, apa kabar Pak? Ini saya sambil gini nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Oke Pak Tumar, Pak Tumar ini maaf lagi memang di sini atau memang jagain Pak? Iya, saya di sini. Jaga. Memang di sini jagain ya? Iya. Nah, ini pas banget nih pemirsa kita ketemu sama Bapak Tumar. Iya. Kalau boleh tahu ceritanya yang Jumprit itu gimana ya kalau
Pak Tumar tahu Pak? Oh ya, itu dulu kan Eyang itu punya penyakit gatal, itu udah berobat kemana-mana enggak sembuh. Terus beliau itu meditasi, dapat petunjuk. Kalau mau sembuh penyakitnya, suruh mandi di sumbernya Sungai Progo. Sungai? Sungai Progo. Progo. Iya, ini kan sumbernya Sungai Progo. Terus beliau mandi di sini, sudah sembuh penyakitnya, terus di sini tapa sambil tetanen di sini. Sambil? Tetanen. Tetanen? Jadi orang tani gitu. Oh, gitu. Iya. Oke. Nah, itu terus beliau itu tinggal di sini, terus sampai meninggalnya di sini. Meninggalnya tahun 1308. Wah, 1.300 ya ya. Iya, Oh gitu. Nah kalau ini sekarang di dalam nih, kita boleh masuk nggak? boleh. Ini Ada- makamnya. Iya. Nah, ini makamnya Eyang Nujum Majapahit. Nah, kalau di sini ada, apakah pernah ada cerita-cerita apa gitu nggak Pak? Apa cerita mistis atau cerita yang mungkin orang belum pernah dengar gitu Pak? Iya, ya ada ya. Ya kadang-kadang ya ada penampakan itu yang sering. Apa itu Pak? Ya orang baru duduk apa jalan itu di sini. Iya. Nah, terus ada lagi Pak? Ya itu dulu ada tuh orang mandi itu kan sudah saya ingatkan. Kalau mandi pokoknya di sini jangan guyon kan saya bilang gitu. Itu terus orangnya itu enggak apa-apa Pak, ini sudah biasa ke sini. Kan saya di sendang itu terus saya turun sampai sini. Nah, enggak tahunya orang yang di atas sudah teriak-teriak. Enggak kuat orang. Nggak kuat karena? Ya gimana ya kedinginan apa-apa enggak tahu itu. Oh tapi Bapak udah sampai bawah sini? Sampai bawah Jadi sini. nggak kedengeran dong? Ya kedengeran orangnya itu Oh, teriak-teriak minta tolong-tolong itu. Ya terus saya naik, orang itu udah ada. Om? Ya. Nah, Oke, ketemu lagi. iya. Gimana di bawah? Udah tadi minta izin Izin, sama itu Pak apa? Tumar, Tumar. Pak kuncennya. Iya Pak Tumar minta izin. Ya. Udah boleh syuting di sini katanya Oke. gitu. Nah ini tadi Ya Allah. waktu saya jalan dari bawah, Mm-mm. saya lihat ke atas sebelum menuju sini. Mm-mm. Ini tadi ada yang apa? Saya lihat ada yang mainin infrarednya itu. Mm-mm. Ditekuk-tekuk. Saya pikir anak lighting tadi. Mm-mm. Terus dia jalan ke kanan, dia balik ke kiri, hilang. Terus saya center tadi, minjem center gitu, nggak ada apa-apa. Center dimatiin, dia keluar lagi. Keluar lagi ke kanan, kembali lagi ke kiri. Saya pikir anak lighting lagi, center lagi, nggak ada lagi. Oke, ini tempat sandang jumpritnya. Oh ini udah airnya nih? Iya, Oh. ini udah air. Ini sendang jumpritnya ini yang apa? Dulu dipakai Bunda suka meditasi sambil berendam di sini. Oke. Kadang-kadang Bunda sendiri, kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang saya sama Bunda berdua di sini meditasi. Biasanya kita lakukan meditasi di sini selama 1 jam. Berendam sampai sedada atau seleher gitu nanti. Terus kita berdoa. Tujuannya kita apa ke sini, kita minta sama Tuhan ya, jangan sama yang lain, kita tetap berdoa sama Tuhan, kita minta tujuannya apa, keinginan kita apa. Kalau bisa setelah 1 jam itu bisa kita laksanakan, bisa tahan di dalam air ini, kita berdiri, ini nanti dari atas ini ada tetesan air. Oke. Tetesan airnya itu harus kita minum airnya 3 tetes. Oke. Masuk di dalam mulut. Jadi 3 tetes itu harus masuk ke dalam mulut, kena lidah kita. Oke. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau sampai itu berhasil 3 kali, berarti apa yang kita inginkan, Insya Allah. ya mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Tapi kalau tetesan air itu jatuh di bibir atau jatuh kena gigi, berarti
tirakat kita itu nggak ada gunanya gitu. Apa yang kita inginkan itu nggak terkabul, jadi kita harus mengulangi lagi. Oh gitu. Nah, jadi mungkin minggu depan, bulan depan kita kesini lagi, kita dari awal lagi, ritual dari awal lagi, bersih-bersih, semedi lagi. Sekarang nih kalian udah tahu tempat ini sebelumnya? Belum. Belum, oke. Nah, jadi tempat ini sudah ada dari zaman Majapahit katanya, menurut ceritanya. Berarti udah lebih tua daripada Jogja tempat ini. Jadi kami sangat berpesan untuk berhati-hati, jangan bercanda, jangan melakukan yang hal-hal tidak berkenan lah buat siapapun gitu di sini. Oke, nah sekarang supaya mempermudah, kita gimana kalau gilirannya kita dari paling luar ke paling dalam aja, gimana? Ya, Oke. gitu, apa-apa? Oke? Iya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting udah siap. Sekarang mau langsung aja ya. Oke, semangat.